Bencana hidrometeorologi Sumatera tahun 2025. Ratusan jiwa melayang dan kerugian. Material capai triliunan rupiah. Pulau Sumatera kembali diterjang musibah. Banjir bandang dan tanah longsor besar yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember tahun 2025 telah menimbulkan tragedi kemanusiaan. Yang parah di sedikitnya 3 provinsi utama yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terakhir dari BNPB mencatat skala kerusakan yang sangat besar. Total korban meninggal dunia telah mencapai lebih dari 961 jiwa, sementara lebih dari 293 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Selain itu, sekitar 5.000 warga dilaporkan mengalami luka-luka. Bencana ini berdampak di 3 provinsi yaitu, pertama Aceh. Wilayah ini menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Bencana kali ini dinilai memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan tsunami tahun 2004. Mempengaruhi hampir seluruh wilayah utama. Tercatat, sedikitnya 326 korban meninggal dunia per 4 Desember dan hampir 80%. Kedua, Sumatera Barat. Ranah Minang mencatat 196 korban jiwa dan 117 jiwa hilang hingga 3 Desember. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu dalam jumlah masif merusak semuanya dan memutus akses jalan di banyak titik seperti Malalang, Jembatan Kamba dan Salarehe. Ketiga, Sumatera Utara sebanyak 17 kabupaten terdampak dengan daerah terparah di antaranya Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Jumlah korban hilang di Sumut bertambah hingga 205 orang per 4 Desember. Mayoritas tersebar di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Jalur vital seperti Sibolga Bandara Silangit Via Barus juga dilaporkan masih rawan longsor susulan. Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur strategis lintas provinsi. Akses jalan dan jembatan banyak yang terputus, menghambat laju bantuan logistik dan evakuasi. Pemerintah bergerak cepat dengan instruksi penanganan skala nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana didukung TNI Polri, kementerian lembaga, dan para relawan terus bekerja maksimal dalam operasi pencarian dan penyelamatan, pembukaan akses, dan penyaluran bantuan. Di balik bencana ini sorotan tajam diarahkan pada faktor ekologis. Para ahli dan pengamat menilai bencana ini bukan semata fenomena alam, melainkan akumulasi panjang dari kerusakan lingkungan dan deforestasi masif, hilangnya jutaan hektar hutan alam akibat ekspansi sawit, dan industri kehutanan dituding menjadi pemicu utama rapuhnya daya dukung hidrologi Sumatera yang membuat limpasan air tak terkendali saat hujan ekstrem datang. Pemerintah dan pihak berwenang didesak untuk mengusut tuntas dugaan illegal logging dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam di Sumatera agar siklus bencana serupa tidak terus berulang. Penggundulan hutan secara masif telah menjadi pemicu utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir, bandang dan tanah longsor. Hutan, dengan tegakan pohon dan akar-akarnya yang kuat, berfungsi vital sebagai penyerap dan penahan air hujan alami. Ketika vegetasi ini hilang, terutama di lereng-lereng curam, tanah menjadi gembur dan kehilangan daya ikatnya. Saat hujan lebat turun, tidak ada lagi penghalang yang memperlambat laju air, menyebabkan air mengalir deras ke dataran rendah dan memicu banjir yang merusakkan. Di daerah perbukitan yang gundul, air dengan mudah menyusup ke lapisan tanah yang tidak lagi ditahan oleh akar, meningkatkan bobotnya hingga mencapai titik jenuh, yang pada akhirnya memicu runtuhnya massa tanah secara tiba-tiba dalam bentuk tanah longsor, mengancam keselamatan dan harta benda masyarakat. Untuk mencegah terulangnya bencana yang disebabkan oleh kerusakan hutan, diperlukan upaya kolektif dan sistematis. Reboisasi atau penanaman kembali hutan adalah langkah krusial yang harus digalakkan di lahan-lahan kritis dan bekas tebangan.
Selain itu, penetapan dan pengawasan ketat terhadap kawasan lindung serta pelarangan tegas terhadap praktik ilegal logging harus diimplementasikan secara konsisten. Masyarakat juga perlu didorong untuk menerapkan teknik konservasi tanah dan air, seperti pembuatan terasering pada lahan, pertanian miring atau pembangunan check dam untuk menahan laju air. Edukasi tentang pentingnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan bentang alami dari bencana juga menjadi kunci agar muncul kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian hutan demi masa depan yang lebih aman dan lestari.